Halo kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oke kawan, di kesempatan hari ini langsung kita up terus ya, sidang PK kasus asal tangkap 6 terpidana ya, tanggal 11 tadi, tanggal 11 September 2016 ya. Wah, ini kesaksian dari Hadi sangat mengerikan ya. Sungguh biadab, tak punya akhlak dan tak punya moral, asli tak bermoral nih. Pengakuan Hadi Saputra ya waktu sidang PK hari ini tanggal 11 September 2024. Dia dan 7 terpidana juga Aldi disiksa dengan keji pasca penangkapan di depan SMP 11 di tahun 2016 ya. Oknum polisi yang menyiksa adalah Anwar Rudiana Gugun Gumilar yang dinas di Polres Cirebon bagian Narkoboy, dan Aris Papua yang dinas di Polres Sumber Kabupaten Cirebon juga ikut menyiksa. Anwar mukul kepala Hadi dan terpidana yang lain, terpidana yang tak berdosa, dengan gembok sampai kepalanya bocor keluar kecap, sadis. Dan yang lain bersama-sama mukul, nginjek-injek, minumin air kencing. Juga alat vital terpidana dibakar dan diolesi balsem. Sungguh sadis dan biadab. Ini makhluk Allah bos, bukan binatang. Oke, daripada banyak kata, langsung aja ya. Untuk lebih lengkapnya mari kita simak sidang PK 6 terpidana hari ini tanggal 11 September 2024. Semoga semuanya bebas, amin. Ada 8 orang ya? 8 orang ya, saudara ya? Kan seingat kami tadi saudara katakan yang kumpul di SMP 11 itu 8 orang atau 9 orang? 9 sama Kavi, Pak. 9 sama Kavi? Yes. Kenapa yang masuk ke ruang narkoba itu cuma 8 orang? Karena pas dibawa ke mobil itu saya ngeliat ke belakang, Kavi nggak dibawa, Pak. Pas ditangkap juga Kavi itu nggak dipegang. Oh, jadi waktu penangkapan di depan SMP 11, padahal kalian nongkrongnya 9 orang di situ? Bareng, Pak. Bersama dengan Kavi? Kavi, Pak. Tapi ketika penangkapan hanya 8 orang ini yang dibawa, Pak. Yang dibawa masuk ke mobil selain Kavi. Selain Kavi. Kavi saudara lihat ada hadir di Polres Tabes dibawa itu ke kantor polisi? Hadir cuma ngasih kunci, Pak. Kunci motor. Kasih kunci motor. Saudara lihat Kavi ikut ditempeleng dari depan SMP 11? Enggak, Pak. Enggak. Atau dimaki-maki atau dibentak-bentak Kavi? Tidak, Pak. Tidak. Pegang juga enggak, Pak? Dipegang juga tidak? Tidak. Waktu di kantor polisi juga saudara lihat ada Kavi juga mendapatkan kekerasan atau baik ditempeleng atau dilakukan apapun gitu fisik? Waktu apa, Pak? Kavi enggak, Pak? Tidak ya? Oke. Kavi waktu di Polres di kantor polisi hanya menyerahkan kunci. Pak. Yang masuk ke dalam ruangan di unit narkoba berarti hanya saudara dengan 7 rekan saudara yang lain. Iya, Pak. Ada 8. Bisa 8, sebutkan siapa saja? Saya, Eko, Hadi ya, Hadi ya. iya. Oke. Hadi, Eko, Eka, Jaya, Supri, terus Sudirman, terus Aldi sama Saka, Pak. Oke. 8 ya? 8. Jadi dari 8 itu yang saudara periksa masuk. Terus apa yang dilakukan oleh polisi ketika ada di dalam ruangan oleh 8 orang itu? Udah pas pada udah dimasukin, yang saya lihat itu yang pertama yang paling di bawah itu Sudirman, Pak. Sudirman sama Jaya. Kenapa langsung dibawa? Maksudnya coba saudara bisa jelaskan lebih detail ketika sudah masuk nih ke dalam ruangan. Ada 8. Itu saudara duduk di atas kursi atau jongkok? Di bawah, Pak. Di bawah, duduk atau jongkok? Jongkok, Pak. Jongkok. 8-8-nya jongkok. Jongkok, Pak. Sesudah masuk kira-kira berapa lama polisi itu datang langsung memanggil Jaya dan Sudirman? Pas itu udah masuk semua aja, Pak. Terus langsung bawa. Berapa menit kira-kira itu? Ya, nggak lama sih, Pak. Semenit 2 menitan lah. Oke, langsung ya. Dia minta Sudirman dengan Sudirman sama si Jaya, Pak. Sama Jaya untuk masuk Pindah ruangan, Pak. Ke ruangan mana? Kurang tahu, Pak, ruangan mananya. Enggak, saudara nggak lihat di atas ada tulisan apa? Enggak. Jadi kita udah di dalam ruangan, Pak. Oh, kalian juga dalam ruangan, dia hanya pindah ke ruangan lain? Iya, pindah ke ruangan lain. Sesudah Sudirman dan Jaya pindah ke ruangan lain, kalian sisa berenam berarti di situ? Siap. Ya? Berenam itu Anda mendapatkan kekerasan tidak selama di situ? Pas waktu itu, saya mendengar dulu, Pak. Apanya? Mendengar dari keterangan adanya polisi ngomong ke Sudirman itu. Udah. Sorry, sebentar. Siap. Jaya dan Sudirman dipisah ke ruangan. Iya. Saudara bisa lihat Sudirman dan Jaya? Tidak. Tapi bisa dengar? Dengar, Pak. Dengarnya dari mana? Karena suaranya menggema, Pak. Berarti ruangannya di sebelah. Coba saudara bisa gambarkan kira-kira ruangan saudara misalnya ada di sini. Iya. Jaya dengan Sudirman ada di mana ruangannya? Ininya beda ruangan aja, Pak. Cuman nggak jauh. Cuma beda ruangan aja. Tapi bisa terdengar apa yang dipercakapan? Benar, Pak. Oke. Terus waktu itu saya mendengar anggota itu ngomong ke Dino, udah catetin aja nama teman-teman kalian.
Itu aja Pak. Terus nggak selang lama itu saya mendengar Jaya Pak. Apa? Izin yang majelis, yang mulia. Tarik nafas dulu, tarik nafas dulu. Di situ Jaya bilang bahwa si Eko yang nguber, Hadi yang mukul. Tiba-tiba mendengar Eko yang menguber dengan Eko yang memukul itu terdengar jelas oleh saudara. Hadi yang mukul Pak. Hadi yang memukul, Eko yang menguber, Iya, Pak. itu terdengar jelas. Jelas banget. Yang bicara itu siapa? Jaya. 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 Oke, Jaya yang sampaikan gitu ya. Siap. Oke, saudara ada mendengar tidak bunyi sesuatu di dalam ruangan Sudirman dan Jaya, baik itu katakan letusan senjata atau ada suara keras apapun saudara dengar? Enggak sih Pak, cuman dari keterangan Jaya aja Pak. Itu ketika polisi di dalam memeriksa Jaya dengan Sudirman dengan suara yang biasa, normal atau dibentak? Kayak takutan gitu Pak. Ketakutan ya? Iya, Oke. Pak. Tapi saudara tidak mendengar ada Tidak Pak. ada suara letusan senjata atau ada ancaman yang saudara dengar terhadap Jaya dan Sudirman? Tidak ada? Tidak ada. Tidak ada ya? Oke. Nah terus sesudah itu? Sesudah itu nggak lama lagi polisi pada masuk Pak. Polisi itu polisi dari mana? Dari Dari dalam luar, Pak. ruangannya Jaya sama Sudirman? Iya, ya ada yang dari luar, yang di dalam juga ada Pak. Oke. Berapa orang kira-kira? Banyak sih Pak. Saudara ingat? Tidak Pak. Tidak ingat ya? Oke. Terus habis itu kita semua langsung Pak. Di situ kita langsung dipukulin Pak. Dipukulnya bagaimana caranya? Diinjak-injak, dipukulin. Berapa orang yang memukuli saudara? Banyak Pak. Oh, diinjak, dipukul, pakai tangan kosong atau pakai apa? Ya pakai tangan, pakai kaki, apa aja yang di situ Pak. Ada yang di situ pakai Pak. Nah, terus Saya cuman mikir, ini ada apa kok? Saya nggak tahu. Kata Eko, itu ompong kenapa? Kliwon kenapa? Dia mabuk tah? Iya, kata saya. Terus saya mikir, saya ini gimana pernikahan saya? oh, saudara rencana mau menikah ya? Iya, Berapa lama lagi saudara mau menikah dari tanggal itu? sekitar 2 mingguan lagi Pak. 2 mingguan lagi. Ya. Di situ saya habis Pak, dipukulin Pak. Terus nggak lama lagi datang lagi, saya mendengar ada yang datang, ada yang ngomong, seingat saya, kalian tahu nggak siapa yang kalian bunuh? Lah, siapa Pak? Tahu juga enggak, kejadian kata saya. Nih bapaknya, cuman saya nggak ngeliat Pak. Bapaknya dihadirkan di situ, Ada di ditunjukin. situ. Ada di depan saudara. Iya. Ditunjukin ya. Bapak saudara tahu nama bapaknya itu siapa? Tidak tahu. Tidak tahu, tidak Tidak diberitahu oleh orang yang Tidak. menunjukkan bapaknya siapa itu, tidak Tidak. disebutkan namanya, Tidak Pak. tapi ditunjuk. Iya Pak. Ditunjuk. Yang akhirnya yang saat ini sesudah pernah saudara lihat fotonya, saudara kenal namanya siapa? Setahu saya pas sudah lihat rame itu Nurdiana Pak. Oke, nah, lanjut cerita tadi. Habis itu saya dipukulin terus di situ Pak. Terus ada yang masuk lagi. Mana yang namanya Hadi? Saya Pak. Saya dibawa keluar Pak. Sama anggota lagi Pak. Pak Rudiananya ikut nggak ketika membawa keluar? Enggak Pak. Enggak. Bukan. Anggota ya? Berapa Anggota. orang yang membawa saudara keluar? Satu Pak. Satu. Oke, terus? Saya dibawa keluar, pindahin ruangan lagi Pak. Ya, oke, terus? Masuk ke ruangan kosong Pak. Saya langsung disuruh jongkok, duduk. Saya di situ dipukulin lagi Pak. Sampai saya muntah darah dari mulut, dari hidung saya keluar Pak. Habis itu udah saya ditinggal gitu aja Pak di situ. Berapa lama saudara ditinggal di ruangan itu? Kurang lebih antara 2 menit 3 menitan Pak. Nah, terus? Terus datang lagi, baru kita disatuin lagi Pak. Disatuin lagi? Iya. Sesudah itu? Sudah itu hampir lama, itu jam maghrib lah, mau 6:30 lah.
kita itu dibawa Pak. Dibawa keluar dari ruangan itu? Enggak, iya dari semua dibawa mau ke ruang tahanan, tapi tidak masuk ke sel Pak. Dibawa keluar dari ruangan narkoba tadi itu? Iya. Dibawa ke Mau masuk ke sel tahanan, cuman enggak di dalam selnya, jadi di tempat penjagaan itu Pak. Oke. Di tempat penjagaan di situ kami disambut, disuruh jongkok. Terus awal saya yang disuruh duduk di depan. Di situ tangan saya dipukulin pakai penggaris. Penggaris apa? Penggaris besi Pak. Besi. Diapain? Besi. Dipukul-pukulin. Ya, terus Agak lama itu di situ saya paling ingat anggota itu yang bernama Pak Anwar Pak. Pak Anwar. Diapain sama Pak Anwar? Dia ngambil gembok, pukul-pukul kepala saya Pak. Ada masih buktinya Pak. Luka masih ada. Di situ berapa kali sampai nancep Pak. Berdarah? Bukan berdarah lagi Pak, kayak air mancur Pak. Di situ cuma kita nggak diobatin Pak, cuma dikasih kopi doang. Ditempelin kopi mentah maksudnya? Iya Pak. Atau air kopi? Bukan Pak. Kopi, bubuk kopi ya? Bubuk kopi Pak. Oke, terus? Setelah itu kita disisa di situ. Terus agak lama itu, kalau nggak salah gitu tuh ada yang haus minta minum. Nggak tahu dikasihnya. Saya nggak tahu siapa yang nyuruh itu siapa. Tapi yang jelas itu air pusing Pak. Berapa? Bentar, masih bisa dilanjut nggak? Kalau mau ditenangkan diri dulu nggak apa-apa, kita skor dulu. Tenangkan diri dulu ya. Majelis minta skor 5 menit boleh? Nggak apa-apa. Dan pernyataan dari Hadi selanjutnya untuk penyiksaan itu ya, tiap pagi setelah apel propos itu para terpidana dijadikan salam olahraga oleh oknum polisi yang dinas di Polres Cirebon. Polisi bejat dan tak bermoral. Para terpidana diinjek-injek, dipukulin, disiksa bak binatang. Semoga oknum polisi Cirebon segera diberi teguran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan semoga semuanya segera bebas. Amin ya Rabbal Alamin. Mohon dukungannya ya kawan-kawan seluruh rakyat Indonesia. Itu setiap itu kan ada piket, pergantian piket Pak, piket polisi. Itu anggota itu masuk Pak. Dia bilang kita olahraga pagi dulu. Di situ kami disiksa lagi Pak, pukulin lagi. Setelah itu baru kita itu panggil lagi Pak. Karena pas jam agak siangan itu saya melihat itu kan Aldi bebas Pak. Jam berapa itu kira-kira saudara saksi melihat Aldi itu dibebaskan? Lupa jamnya Pak. Sebelum dibebaskan Aldi itu mendapatkan perlakuan yang sama seperti yang saudara alami? Sama ya? Selama sebelum dibebaskan itu lakukan, termasuk kepalanya dipukul pakai apa namanya? Gembok sama? Kalau itu kurang tahu saya. Saudara bisa buka topinya lebih memperlihatkan bekas gemboknya masih ada? Masih Pak. Coba diperlihatkan. Coba Pak, maju sini. Maju sini. Ayo, lihat. Saudara tadi mengatakan ada luka bekas Pak gembok mana? Dijahit? Tidak Pak. Hah? Tidak yang mulia. Tidak dijahit? Tidak. Ketemu dengan sendiri? Iya Pak, dengan bubuk kopi Pak. Itu merapat dengan sendiri bukan? Iya Pak. Yang ini ditarik. Baik, saudara saksi. Itu sampai paginya saudara masih mengalami yang disebut dengan polisi melakukan senam pagi. Apa yang saudara alami? Saya dipukulin di situ Pak. Oke. Polisi diinjak-injak. Terus maaf yang mulia, kelamin. Ungkapkan Hadi. Tidak apa-apa, sampaikan. Ini ruangan yang tepat saudara sampaikan. Ayo, tahan. Tarik napas. Tenangkan diri dulu. Tenangkan diri, tahan napas. Supaya kebenaran ini dapat terungkap, saudara saksi. Kelamin, izin maaf, kelamin kami dibakar. Gimana caranya? Mohon maaf, bukan dipraktekin, maksudnya apanya? Diporotin Pak, diporotin. Hah?
Oh, dibakar. Iya. Ya, lanjut. Terus kita disuruh pakai balsem, suruh diolesin pakai balsem. Terus habis itu baru kita itu mau tidur juga susah, duduk juga susah. Terus kami sudah itu baru kita dipanggil lagi ke reskrim. Terus ke reskrim itu di situ kan baru saya melihat ada Aldi bebas. Aldi juga dengan perlakuan sama. Pukul berapa itu Aldi bebas, saudara masih ingat? Lupa Pak. Tapi sudah ada matahari? Siangan Pak. Siangan ya, artinya matahari sudah kelihatan terik ya? Iya. Oke, ya. Terus itu karena awalnya Eka bilang, "Dapat jangan pukulin dia, biar saya aja yang dipukulin." Terus Sudirman bilang, "Iya Pak, dia nggak ikut-ikutan," kata Sudirman. "Kamu gimana sih?" Katanya dia bilang ikutan, sekarang enggak. Sudirman tetap ngomong begitu. "Enggak Pak, dia ikutan." Baru di situ Aldi pulang, saya berontak di situ Pak. Saya berontak, saya maju lagi Pak. Di situ ada satu anggota saya dibawa ke ruangan. Saya itu waktu itu pakai baju PUI Pak. Baju apa? Baju PUI. Nah, ya. Sekolah, waktu masih sekolah. Di situ ditanya, "Kok kamu pakai baju PUI? Kamu sekolah di situ?" "Iya Pak," kata saya. "Tahun berapa?" "Angkatan 2011-2012," kata saya. "Berarti adik kelas dong," kata dia Pak. Kata saya, "Bapak tahun berapa?" "Karena tahun 2008, nggak tahu tahun berapa, saya lupa Pak." "Kenapa kamu berontak ngomong begini-begini?" "Enggak Pak, karena saya tidak merasa melakukan perbuatan itu Pak." Saya mau menceritakan sejujurnya Pak. Di situ saya menceritakan Pak, seperti yang tadi saya ceritakan. "Benar kamu ngomong begitu? Apa yang kamu lakukan itu tidak itu?" "Iya Pak," kata saya. "Tanya aja anak-anak." Saya berharap yang dipanggil itu bukan Sudirman sama Jaya Pak. Tapi yang datang itu Sudirman sama Jaya lagi Pak. Baru di situ saya ngeliat dia, "Coba ceritakan sebenarnya," kata anggota. "Udah kamu diam, kamu nggak usah nengok dia, nggak usah lihat dia, nanti malah dia takut." Saya nggak ngeliat dia Pak. Terus dia tanya ke Sudirman sama Jaya, "Bener, tadi ini nggak ikutan, nggak tahu masalah ini?" Dia jawab, "Lama Pak." Saya tunggu jawaban itu lama. Nggak lama itu dia jawab, bilang ikutan lagi Pak. Yang mengatakan ikutan lagi Sudirman dulu atau Jaya? Seingat saya Sudirman Pak. Baru ditanya ke Jaya? Ya. Kalau Jaya enggak. Jaya nggak ngomong? Enggak. Oke. Baru di situ saya disuruh masuk lagi Pak, balikin lagi Ke ruangannya? Iya Pak. Oke, terus? Saya dipukul lagi di situ Pak. Saya dipres lagi, saya digulungin lagi Pak. Terus juga saya pernah itu menandatangani, nggak tahu itu apa, karena saya ngerasa tidak kuat, nggak ditandatangan juga, kita dipukulin itu di dalam sel Pak, disuruh tanda tangan. Itu hari besoknya itu ya, saudara disuruh tanda tangan itu ya? Sorenya Pak. Besok sorenya? Iya. Oke. Maris, izin kita mau tunjukkan, bisa Jara Hadi maju ke depan. Dijadikan bukti, dijadikan bukti. Bapak perlihatkan itu, dijadikan bukti. Kalau jadikan bukti kita perlihatkan, kalau nggak jadikan bukti nggak jadikan kan? Baik, nggak bisa kita perlihatkan juga. Ini kan akan dijadikan bukti. BAP kan bagaimana? Satu lembar aja? Satu lembar aja ya? Oke, nanti kita ambil. Mari Pak. Ini tanda tangan kamu? Siap. Ini tanda tangan kamu ya? Iya. Ini yang waktu pagi itu kamu disuruh tanda tangan ini? Sore Pak. Sorenya? Ini? Iya. Cuman nggak tahu itu kertas bacanya, saya tidak membaca. Sudah ada ininya atau bukan? Udah ada Pak. Sudah ada ya? Itu di perkara nomor berapa? Perkara nomor 4. Hadi dan cukup ya?
Oke, jadi saudara sudah mengakui ini ada BAP di depan saya tahun 2016, tanggal 1 September 2016, dan menurut berita acara ini saudara diperiksa pukul 03 dini hari. Ya, jadi saudara Hadi menandatanganinya besok sorenya. Besoknya Pak. Besok sorenya ya? Iya. Bukan tanggal, kan saudara diamankan 31 Agustus kan? 31 Pak. Saudara dibawa itu kan ke Polres itu tanggal Iya. 31 Agustus. Iya. Saudara jam 2 dini hari 02 saudara sempat dihadapkan ke ruangan reskrim pernah ya? Saudara ditanya. Iya Pak. Terus saudara tanda tangan sesuatu jam 2:02 atau 03 dini hari tadi? Ketika saudara dibawa? Lupa Pak. Lupa. Lupa. Tapi saudara menandatanganinya besoknya sorenya. Iya. Oke. Saudara saksi, ya ada yang mau ditambahkan sebelum saya masuk ke materi Sebelum lain? kita tanda tangan itu siangnya itu jam 2-an lah, kurang lebihnya jam 2 setengah 3 itu muncul Pak, datangnya Rivaldi itu Pak. Oh. Tidak kenal Pak saya itu Pak sama Jadi Rivaldi. pertama itu saudara melihat Rivaldi ada di situ? Enggak Pak, jadi saya dulu di situ, baru jam 2 atau setengah 3 lebar itu Rivaldi datang Pak, Dibawa? dibawa Pak Sama siapa? sama anggota Pak. Anggota. Ada Iya. Pak Rudiana di situ? Kurang tahu Pak, lupa Pak. Enggak, yang ditunjukin anak siapa yang tadi itu yang saudara sampaikan di awal kesaksian saudara? Tahu nggak yang dibunuh anak siapa yang saudara tanya ditunjukkan tadi? Lupa Pak, Lupa ya? Oke. Saudara Rivaldi masuk ke dalam. masuk Pak. Terus apa yang saudara lihat dilakukan terhadap Rivaldi? Sama Pak, Sama maksudnya? dipukulin Pak. Dipukulin. Awalnya dengan ini siapa yang bawa gitu kan. Terus datang itu Sudirman Pak. Datang Sudirman. Sudirman juga sama dipukulin? Sudirman waktu itu enggak Pak, Enggak dipukulin? tidak Pak. Dari awal saudara dibawa dari SMP 11 sampai ke unit narkoba, terus sampai besoknya Sudirman tidak dipukulin? Tidak Pak, tidak pernah ketemu Pak. Tidak pernah ketemu atau tidak pernah dipukulin? Tidak pernah melihat Pak. Tidak pernah melihat? Melihat lagi Pak. Oh, saudara tidak melihat lagi? Tidak melihat Pak. Oh, jadi pas melihat itu pas awal-awalnya muncul Rivaldi itu Pak. Habis itu Sudirman datang kan, katanya Rivaldi dia yang membawa-bawa. Terus ditanya, Rivaldi kenal gak sama golanya kita di situ? Kan saya jawab di situ, nggak kenal Pak, kata saya. Ngeliat muka juga baru sekarang, gitu. Itu di situ, terus Rivaldi bareng sama kita Pak, di situ. Sudirman itu, seingat saya, waktu itu beda Pak. Pas dimasukin itu di sebelah sana Pak. oh, jadi Sudirman saudara tidak pernah lihat dipukulin ya? Tidak pernah Pak. Atau diperlakukan apa namanya istimewa saudara melihatnya? Iya Pak. Oh, oke. Majelis kami mau tunjukkan foto bisa? Ya. Bisa ke depan? Ya, kita hadir. Ya, nanti kita akan pakai. Belum, nanti kita akan. Foto apa itu? Saudara Hadi maju bisa ke depan. Saudara melihat muka saudara yang mana ini? Ini Pak. Ini? Iya Pak. Begitu kondisinya? Iya Pak. Ini saudara saat itu? Iya. Kondisi saudara seperti ini? Iya Pak. Jadi ini bukan foto digambar atau foto karangan? Bukan Pak. Ini asli saudara? Asli Pak. Tanggal 31 Agustus atau tanggal 1 September 2016? Iya Pak. Ini foto saudara ya? Iya Pak. Kondisinya memang begitu ya? Mohon izin Pak. Ya, nanti kita lampirkan. Ini Om. Ya, nanti satu-satu kita foto. Jadi sekali lagi saya tanya ya, jadi ini foto adalah asli, foto saudara ya? Asli Pak. Enggak, bukan foto yang apa namanya dibuat-buat ya? Oke, terima kasih. Nanti kami akan lampirkan ya Bu ya.